Pak Slamet Riyadi. Di sini saya Agustinus Fidelis Wibisono akan mempresentasikan jenis-jenis konverter SRM sesuai dengan buku yang Pak Slamet berikan. Saya NIM 18F1 dan 01. Ya, langsung saja. Ada 4 jenis konverter SRM jenis Miller. Jenis Miller, jenis Erdam, jenis Cedam, dan jenis asimetrik. Kita pertama akan langsung membahas dulu jenis Millernya. Konverter jenis Miller. Sebelum itu kita harus mengetahui SRM ini memerlukan catu daya DC sebagai sumbernya dengan menggunakan konverter statis. Maka aliran arus untuk eksitasi belitan stator dapat dilakukan nantinya dengan mengasumsikan suatu belitan fasa pada stator diberikan sebuah eksitasi pada posisi rotor yang tak sejajar atau pada nilai minimum. Maka akan terjadi beberapa mode rangkaian seperti gambar di bawah ini. Ada 4 mode flat top current wheel yang kita sebut sebagai ini diawali pada nilai induktansi minimum. Akan terjadi sebuah kondisi pada nilai induktansi konstan sehingga dapat dianggap sebagai rangkaian RL sederhana tanpa back EMF. Lalu excitation atau magnetizing, pada mode ini torque positif mulai dibangkitkan. Lalu demagnetizing, mode ini ditunjukkan untuk melakukan demagnetasi rangkaian magnet. Lalu yang terakhir adalah freewheeling. Freewheeling ini sendiri pada mode ini arus fasa akan berkurang, lalu dilakukan untuk mencapai rasio konversi energi mendekati 1 pada pengaturan SRM umumnya. Rasio konversi energi ini mendekati nilai 0,6 sampai 0,7 dan dilakukan dengan cara mengembalikan energi tidak ke sumber melainkan menjadi daya mekanik sebagai hasil kali back EMF dan arus fasa. Metode ini sangat efektif untuk beban yang ringan. Kita next. Nah, ini untuk mode operasi atau implementasinya. Nah, digunakan ini kita ada excitation mode yang dari belatan fasa A, maka saklar statis ini akan menyala adalah Q1 dan Q4. Lalu untuk freewheeling mode, maka nantinya itu saklar statis Q4 yang akan menyala. Lalu untuk menurunkan arus dengan cepat dapat dipakai di magnetizing mode, yaitu dengan matikan semua saklar pada gambar ini. Ya, kita langsung ke SRM jenis Erdam. Nah, pada gambar ini menunjukkan sebuah rangkaian konverter jenis R. Dapat kita lihat Erdam dengan 1 saklar dan 1 dioda pada tiap fasanya. Besar nilai tahanan R ini akan menentukan besar rugi dan tegangan saklar. Umumnya nilai R ini ditentukan dengan mempertimbangkan stres tegangan pada saklar statis. Semakin besar nilai R dapat kita ketahui akan semakin besar juga stres tegangan pada saklarnya. Dan waktu turunnya arus saat padam atau falling time, maka makin besar nilai R akan semakin kecil nilai falling time-nya. Pada saat saklar S1 dipadamkan, maka arus belitan fasa akan mengalami proses freewheeling melalui D1, lalu mengisi kapasitor CD dan kemudian mengalir melalui tahanan R. Nah, seperti gambar 2 ini, sebagian energi yang tersimpan pada belitan fasa A akan terserap oleh tahanan R. Konverter jenis ini juga memiliki suatu kelemahan. Nah, kelemahan diantaranya adalah bahwa arus belitan fasa akan membutuhkan waktu lebih lama untuk padam dibandingkan pengisian tegangan sumber. Selain itu, sebagian energi terdispersi pada R, sehingga akan mengurangi efisiensinya. Ya, kita next ke konverter Cedam. Nah, konverter jenis ini sering sebagai konverter dengan catu daya bantu, karena energi demagnetasi dari fasa yang padam diberikan ke catu daya bantu yang merupakan kapasitor buangan atau dam kapasitor untuk pemulihan atau digunakan untuk menyalakan belitan fasa sesudahnya. Dengan kita asumsikan saat awal saklar S1 dalam kondisi konduksi, maka saat saklar tersebut dipadamkan, dioda D1 akan dibias maju dan energi pada belitan fasa A akan mengisi kapasitor CD. Dapat kita lihat di gambar 3.5 ini. Nah, lalu jika tegangan kapasitor ini sudah mencapai nilai tertentu, maka kelebihan energi pada kapasitor akan dibuang. Nah, kapasitor ini sudah melalui L4 dengan menyalakan saklar S4 untuk menjaga tegangan kapasitor CD. Berada pada nilai 2 kali tegangan sumber 2 VDC guna mempercepat suatu proses demagnetasi. Dapat kita lihat di gambar 3.6 ini. Nah, selanjutnya saat saklar S2 dinyalakan untuk eksitasi 29 fasa B, maka kapasitor akan dipakai sebagai sumber eksitasinya. Seperti gambar yang tampak di sini, gambar 3.7 dapat kita lihat. Kemudian tegangan sumber akan memberikan eksitasi fasa B buat kapasitor VDC. Nah,
Dapat kita lihat di sini saklar S4 akan dioperasikan dengan frekuensi tinggi yang melebihi suatu pensaklaran fasanya. Nah, walaupun konverter jenis ini memiliki jumlah saklar yang lebih sedikit, tetapi memiliki suatu kemampuan untuk dioperasikan dengan kendali arus fasa secara bebas, mampu melakukan proses regeneratif serta proses demagnetasi belitan fasa, mampu juga dilakukan secara cepat selama komutasinya. Walaupun demikian, konverter ini memiliki rugi tambahan akibat mengalirnya suatu arus pada kapasitor CD dan tegangan sumber sehingga menurunkan suatu efisiensi. Ya, kita next ke SRM asimetrik. Nah, konverter jenis ini memiliki suatu 2 saklar statis dan 2 dioda untuk tiap fasanya. Nah, karena tiap belitan fasa statornya terhubung ke sumber tegangan DC melalui 2 buah saklar, maka rugi akibat jatuh tegangan pada saklar akan cukup signifikan untuk aplikasi pada tegangan rendah. Di sisi lain, konverter ini memiliki keunggulan, yaitu pengontrolan fasa dapat dilakukan secara bebas dan tidak dipengaruhi fasa lain. Walaupun jumlah saklar ini keseluruhan lebih banyak, mode operasi pada konverter ini meliputi 3: magnetizing, demagnetizing, dan freewheeling. Pada mode magnetizing, proses pemberian eksitasi untuk belitan fasa A dilakukan dengan menyalakan saklar S1 dan S2. Pada kondisi ini, tegangan belitan fasa A dilakukan dengan menyalakan akan sebesar tegangan masukan VDC yang akan menghasilkan torka positif jika diberikan saat induktasi fasa A meningkat. Saat posisi rotor dan stator segaris atau kita sebut induktasi maksimum, maka arus stator harus dimatikan. Proses komutasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan mode freewheeling, lalu dengan menyalakan salah satu saklar, misalkan saklar S1 saja atau S2 saja untuk fasa A. Pada kondisi ini tegangan belitan fasa A sama dengan 0 sehingga arus akan berangsur turun dan akan menghasilkan torka negatif. Untuk mengurangi torka negatif, maka arus harus dimatikan dengan cepat melalui mode demagnetizing, yaitu dengan mematikan kedua saklar untuk memadamkan fasa A. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.